Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini, andaikan nanti di tanggal 25, kalau misalkan jadi bahwa tanggal 25 adalah direncanakannya vonis putusan hakim. Nah, tentu karena kita melihat ini, karena sudah jelas bahwa di sana ada dua terdakwa dan jelas dua-duanya akan divonis nanti oleh Yang Mulia Hakim di majelis hakim nanti di sidang putusan, maka kita akan bertanya nanti adalah bagaimana kelanjutan untuk yang tiga tersangka, yaitu Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Nah, bukan hanya di situ, tetapi kita juga akan bertanya nanti ya, apakah memang hanya ada cukup di sini saja, cukup di saudara Ramdhanu, cukup di Pak Yosep, apakah beranjak kepada Ibu Mimin, Abi, dan Arigi, ataukah juga akan beranjak kepada yang lain yang memang belum disebutkan sebagai tersangka? Atau pertanyaan lebih jelasnya, apakah akan ada tersangka lain? Ya, apakah akan ada tersangka lain? Kenapa saya katakan demikian? Proses 2 tahun lebih setelah ada pengakuan dari saudara Ramdhanu baru terbuka kasus ini. Sebelumnya tidak terbuka. Dalam proses yang sekian lama itu bisa dipastikan bahwa belum ada cukup bukti kuat, terutama masalah 2 alat bukti. Belum adanya minimal 2 alat bukti yang kuat. Jelas, itu sangat jelas. Setelah ada pengakuan, maka terbukalah. Karena pengakuan adalah masuk ke dalam 2 alat bukti, yaitu keterangan saksi. Ramdhanu adalah masih saksi, dijadikan sebagai alat bukti. Tapi kita bertanya, pasca kejadian dari tanggal 18 sampai sekian tahun tidak terbuka, apa gerangan yang membuat sekian lama? Nah, tentunya kita akan bertanya, oh, ada obstruction of justice. Ya. Oh, ada obstruction of justice. Karena ada proses-proses perintangan. Diduga, sekali lagi diduga ada proses-proses perintangan terhadap proses penyelidikan. Karena kita yakini bahwa ada sebuah rekayasa, ada sebuah drama, ada sebuah hal yang dibuat bahwa seolah-olah ini berbentuk sebuah drama, sehingga kasus ini terasa buram. Tentu ada upaya-upaya di mana tentunya orang-orang yang ikut mencoba untuk mempengaruhi daripada perjalanan kasus ini. Pelaku, katakanlah kalau misalkan saya mengatakan di sana ada Ramdhanu, di sana ada Pak Yosep, tentu kita akan bertanya sebenarnya, apakah mereka ada komunikasi dengan orang luar? Tentunya iya. Tetapi pada saat berkomunikasi itu, apakah ada kejujuran dari seorang yang sekarang sudah jadi pelaku? Apakah ada kejujuran dari mereka kepada orang-orang di sekitarnya? Baik itu Pak Yosep ataupun Ramdhanu. Ya, apakah mereka ada kejujuran, ada keterbukaan, kemudian mereka bercerita tentang apa kejadian yang sebenarnya? Tentu ini sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang kadang-kadang masuk logika. Karena biasanya orang akan menumpahkan
curhatan permasalahan yang dia hadapi. Ya, kita tidak tahu apakah nanti curhatan berupa kejujuran bahwa dia telah melakukan suatu pengeksekusian. Tentunya hanya mereka sebagai pelaku yang mengetahui dan mereka punya jawabannya sendiri tentunya. Tentunya Ramdhanu, Pak Yosef, mereka yang mempunyai keterangan yang betul-betul. Apakah mereka sudah berkata jujur? Apakah mereka pernah curhat kepada orang-orang terdekat? Siapapun itu orangnya, ya, siapapun itu orangnya, pernahkah mereka curhat tentang masalah ini? Kemudian orang yang dicurhatinya mengetahui dan tidak membuka hingga kasusnya begitu lama, padahal mengetahui, padahal sudah mendapatkan curhatan dari seorang Pak Yosef ataupun seorang Ramdhanu, tapi tidak memberikan informasi kepada pihak penyidik. Apakah ada yang seperti itu? Tentunya ini hanya sebuah dugaan-dugaan, ya, hanya sebuah dugaan-dugaan. Tapi akan menjadikan pertanyaan, apakah mereka nanti akan mengatakan sebenar-benarnya bahwa mereka pernah mengatakan sesuatu hal tentang kejadian ini, tetapi dibiarkan begitu saja sehingga berlarut-larut? Tentu ini juga akan jadi misteri dan sebuah kejutan. Kejutan adalah apakah ada orang lain yang mengetahui kejadian ini dan tidak memberikan informasi kepada penyidik, kemudian malah memutar-mutar sebuah perkara ini, memutar-mutar sehingga membuat drama, membuat skenario agar terus kasus ini tidak akan terungkap, seperti itu. Apakah demikian? Tentunya ini akan kita lihat nanti pasca vonis hakim. Apakah mereka setelah ditentukan vonisnya oleh majelis hakim, apakah mereka akan berkata yang sejujurnya di sana? Siapa-siapa aja orang yang pernah mereka kasih informasi, apakah ada apa tidak? Dan membuat suatu skenario-skenario, membuat suatu framing-framing, membuat suatu drama-drama, apakah mungkin itu ada? Karena jelas bahwa jika mengetahui kemudian tidak memberikan informasi, itu masuk ke dalam suatu perintangan. Tentu suatu pertanyaan, apakah akan ada tersangka lain setelah putusan majelis hakim? Demikian materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.